Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, atau Abang, atau siapapun yang sedang menonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22010. Dan ini adalah video bukti pengerjaan praktikum atau laprak untuk uh, untuk Daspro pada modul 3 WI 3. Oke, kita coba masuk ke soal yang paling pertama. Untuk soal yang pertama ini kita baca dulu soalnya. Kita akan kita telah diberi instruksi untuk membuat sebuah data berupa tipe point yang akan kita anggap sebagai sebuah titik koordinat pada sebuah grafik Cartesius. Jadi untuk menggunakan untuk membuat fungsi ini fungsinya define make point. Tapi untuk menggunakan fungsi ini kita akan perlu bantuan dari dua fungsi selektor ya, yang berarti fungsi itu akan menyiapkan data yang akan digunakan untuk fungsi utama kita yang kita sebut sebagai konstruktornya. Oke, kita coba lihat dulu fungsinya satu persatu. Pertama pada define abscis P, kita lihat ada sintaks yang belum kita gunakan sebelumnya, yaitu char. Ada juga join, ada cdr, cons, dan nil. Coba kita jelaskan terlebih dahulu apa fungsi ini, apa sintaks ini. Pertama pada char. Sebelumnya char, cdr, dan untuk singkatan untuk construct sebenarnya digunakan bersama-sama. Berarti cara memanfaatkan semua sintaks ini kita harus menggunakan mereka bersama-sama supaya dapat dianggap mereka satu paket digunakannya. Dan paket ini berguna untuk membuat sebuah kumpulan data yang dinamakan list, mirip seperti array tapi sedikit berbeda. Dan kita lihat nih, char digunakan untuk memulai atau memberi data pertama pada sebuah list. Jadi data yang pertama, char P ini, akan kita beri sebuah data terhadap P ini, dan char akan bertanggung jawab untuk memberi data yang pertamanya. Kalau untuk CDR akan lanjutin dari char. Jadi CDR itu dari data kedua dan seterusnya. Jadi char adalah yang pertama dan CDR akan beri data yang lain. Sisanya akan kita masuki ke dalam fungsi ini, make point, yang menggunakan construct, singkatan untuk construct. Dan construct berguna untuk membangun list kita. Kan sudah kita siapkan fungsi-fungsi selektornya, bahan-bahan basinya sudah siap, dan sekarang kita akan construct list kita dengan ini sintaks construct ini. Lalu nil akan digunakan sebagai cara kita memberitahu program kita bahwa oke, sudah selesai. Kita udah cukup kita menggunakan dua variable, dua input terhadap list kita. Coba kita run. Sebenarnya ini terminal. Oke. Baik. Point. Oke. Dan coba kita untuk menggunakan fungsi ini juga kita harus menggunakan fungsi setQ. Untuk ini membantu kita mengincar kita akan memberi nilai pada sebuah variable yang memanfaatkan fungsi ini. Kita kasih nama variabelnya P saja. Lalu sekarang kita gunakan fungsi pada make point ini. Make point nilainya kita kasih aja asal 12,7. Maaf. Oke. Dan keluar. Jadi sekarang bisa kita anggaplah ada sebuah titik, sebuah poin pada titik pada sebuah grafik koordinat Cartesius pada 12,7. Kita coba sekali lagi dengan mungkin angka negatif untuk membuktikan bisa menerima juga angka negatif.
1. Oke, seharusnya dan ya keluar -1 -3 4. Tapi belum di sini. Walaupun kita udah lihat bahwa fungsi dari make point ini, ordinat dan absis juga bisa kita gunakan kembali setelah kita memanfaatkan make point. Dan itu kita bisa gunakan untuk mengambil misalnya titik absis atau ordinat pada poin kita. Absis akan bertindak sebagai X atau horizontal, dan ordinat sebagai Y yang pada vertikal. Jadi kita coba mencari, misalnya kita buat absis absis dari P, dan seharusnya akan mengembalikan yang terakhir kita masuki absis dari P, yaitu ada -1. Bisa kita coba sekali lagi untuk yang ordinat P, dan ya cocok seperti yang kita lakukan sebelumnya -34. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya ini kita juga akan masih menggunakan fungsi-fungsi yang telah kita buat pada soal pertama. Dan untuk soal ini ada dua bagian, ada dua fungsi baru yang kita akan buat. Yang pertama adalah isOrigin. Kita terlebih dahulu, pada soalnya isOrigin adalah sebuah fungsi yang akan memeriksa jika sebuah titik koordinat ada pada titik origin, yaitu 0, 0. Jadi kalau kita pikirkan sebuah grafik pada grafik Cartesius, 0, 0 akan ada posisi paling tengah dari Cartesius itu. Jadi kita akan cek jika fungsi kita, jika variabel P kita, yaitu sebuah tipe data poin, berada pada 0, 0 atau tidak. Jadi ini akan menerima sebuah poin dan akan mengembalikan boolean. Kita coba cek terlebih dulu. Oke, diberi sebuah warning tapi berhasil jalan kok. Di set Q misalnya P, kita beri saja nilai mungkin nilai positif terlebih dahulu. Oke, pada angka ini seharusnya akan mengembalikan false kan, sebab kedua poin kita pada 2 dan 4. Dan ini kondisinya itu pada saat absis P, X, ordinat P, Y terhadap pada 0. Jadi seharusnya mengembalikan sebuah false ketika kita origin P, dan ya mengembalikan false karena tidak titik koordinat kita tidak pada posisi origin 0, 0. Coba kita cek jika titik kita pada 0, 0. Oke, seharusnya ini akan mengembalikan true, dan ya mengembalikan true, jadi code-nya akurat. Tapi kita coba cek bagian kedua dari subtopik ini, yaitu kuadran. Nah, pada sebuah grafik Cartesius ada yang kita golongkan sebagai kuadran. Jika kita bayangkan sebuah grafik Cartesius kan akan membagi menjadi 4 bagian kan. Jadi ada bagian kanan atas di mana X dan Y positif, kanan kiri atas di mana X-nya berupa negatif tapi Y tetap positif, kiri bawah di mana dua-duanya X Y negatif, dan di kanan bawah di mana X-nya berupa positif tapi Y-nya berupa negatif. Dari sini dapat kita bisa buat sebuah program seperti soalnya. Kita akan buat sebuah program yang menentukan jika di manakah posisi sebuah poin, sebuah titik koordinat. Dan tadi 4 kotak tadi kita lambangkan dengan secara urutan saya jelaskan, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, dan ini adalah fungsinya. Kita sekali lagi memanfaatkan fungsi-fungsi yang telah kita buat pada soal pertama.
define kuadran. Oke, pertama kita buat dulu, kita kalau mau menggunakan beberapa jenis kondisi, pertama kita harus buat count. Bukan, nggak harus hanya count, juga bisa dengan if, tapi untuk ini kita gunakan condition. Dan kita akan bandingkan setiap x dan y sesuai dengan saya jelaskan pertama, dimanakah untuk menentukan dimana kuadrannya, kita tentukan dari negatif dan positif dari x, dari absis dan ordinatnya. Seperti yang saya jelaskan pertama, kita jika p dan y-nya, jika x dan y berada positif, itu pada kuadran 1. Dan untuk menjelaskan ke bawah, kita akan menggunakan kedua fungsi ini, bahwa dua fungsi ini harus true biar menentukan bahwa itu ada kuadran 1. Kita gunakan fungsi n. Dan kondisi siapnya seperti yang bawah ini untuk kuadran 2, yang ini untuk kuadran 3, dan ini untuk kuadran 4. Tapi kan juga ada situasi di mana misalnya titiknya pada 00 atau 07, itu kan belum masuk ke dalam sebuah kuadran. Dan pada situasi itu kita buat keadaan else, yang dimana program kita akan menulis string lainnya. Jadi ini akan mengembalikan sebuah string atau dan pada situasi biasa akan integer. Oke, kita coba run. Load. Maaf. Load. Maaf. Oke, kita diberi warning sekali lagi karena saya tak tulis .lsp-nya. Itu apa? Kita coba buat dulu sebuah fungsi. Kita buat sebuah nilai. Misalnya yang tadi ini, yang 24. Kita masuki kuadran dan p. Kuadran kita masuki p. Dan cocok kuadran P pada, karena dulunya positif, terhadap pada kuadran 1. Kita coba sekali lagi, misalnya kita ubah jadi negatif. Negatif. Dan sekarang misalnya kita cek, harusnya ini keluar sebagai kuadran 2. Dan ya, benar. Kita coba sekali lagi. Untuk yang terakhir ini, coba kita gunakan situasi else kita nih, yaitu lainnya. Jadi kita coba buat ini jadi 0 dan 0. Salah. Oke. Dan seharusnya akan mengetik lainnya. Ya, cocok. Jadi sukses. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tantangan. Untuk tantangan yang ada 4 soal. Untuk tantangan yang pertama, itu tetap kita akan menggunakan fungsi sektor kita sebelumnya. Berarti semua soal yang akan kita kerjakan menggunakan ketiga fungsi ini, karena ya setiap soal akan berrelasi pada konsep data point, titik koordinat kita ini. Oke, jika kita lihat soalnya kan kali ini akan meminta kita untuk memeriksa, berarti akan mengembalikan sebuah boolean dari poin ke boolean. Jika sebuah titik koordinat, sebuah poin berada pada sumbu y, apa yang coba kita pikirkan dulu apa yang dimaksud dengan ini. Berada pada sumbu y, jika dalam sebuah grafik kartesius kan ada garis x dan ada garis y. Pada sumbu y itu titiknya terletak pas melampaui tertulis di atas sumbu y kita ini. Dan jika kita pikirkan, sebuah titik melampaui sumbu y ini jika x nya pada posisi 0 dan y nya tidak, berarti bisa bebas y nya di mana saja. Oke. Y juga bisa y nya pada 0, soalnya juga titik 00 melampaui x dan y.
Dan jadi coba kita pikirkan bagaimana caranya. Kita cuma harus memeriksa aja di soal ini bahwa x akan sama dengan 0 jika beda pada sumbu y yang akan mengembalikan true, dan itu realisasi sini. Jika absis p atau x pada titik p sama dengan 0, berarti true bahwa titik tersebut berada pada sumbu y, dan jika tidak akan diberikan false. Kita coba run. Oke, dan seharusnya jalan. Hampir lupa tanda petik. Oke, seperti biasa kita beri dulu sebuah nilai pada fungsi tersebut. Q, P, make point. Misalnya saja, coba kita buat dulu situasi yang benar ya. Berarti x nya harus berada pada 0 dan y nya bebas. Oke, sekarang coba kita run pada fungsi kita. Misalnya kita tadi nama fungsi adalah p. Maaf, saya salah tulis. Dan diberi nilai true karena memang tadi x yang berada pada 0. Sekarang coba kita buat situasi salah. Kita tukar saja angkanya. Oke. Jadi is sama sebagai p dan nil, false. Mungkin coba kita coba sekali lagi saja, di mana saya buat jadi angka negatif ya. Misalnya minus 3 dan kita kasih aja ini 0. Jadi seharusnya ini masih membangkitkan false sebab sudah bergeser ke arah kiri dalam sebuah grafik. Dan ya, false, berarti cocok. Baik, mari kita maju ke soal selanjutnya. Coba kita terlebih dahulu soal ini. Soal ini is equal. Kita akan membandingkan dua poin. Berarti kali ini kita akan menerima 2 poin pada parameter fungsi utama kita. Kita akan menerima 2 parameter dan kita akan membandingkan kedua poin tersebut. Maka kita akan mengembalikan sebuah boolean dari fungsi ini. Oke, apa kondisi-kondisinya? Soalnya meminta kita membandingkan dua poin dan memerhatikan jika poin tersebut pada posisi sama atau tidak, yang berarti pada sebuah grafik kartesius kedua poin tersebut pada posisi yang persis sama, berarti x nya sama dan y nya juga sama. Bagaimana cara kita bisa cek ini? Pertama kita akan gunakan n karena akan ada dua situasi, akan ada dua perbandingan yang harus benar dua-duanya. Oke, pertama absis P1 harus sama dengan P2. Ini berarti x-nya pada poin pertama harus sama dengan x pada poin 2, dan y pada poin 1 juga sama dengan y pada poin 2. Oke, ini berarti kita akan mengecek dua berarti kita akan mengecek kedua kondisi ini dan akan dianggap true jika keduanya benar dan false jika satu pun salah. Kita coba run. Is equal. Oke, masuk. Coba kita seperti sebelumnya, kita akan menggunakan fungsi-fungsi faktor sebelumnya.
Jadi harus kita beri nilai terlebih dahulu. Set Q. Coba kita buat situasi true terlebih dahulu. Jadi P1 kita beri nilai make point seperti 2, 3. Oke, ini kita lakukan sama untuk P2, nilainya juga sama. Oke. Sekarang kita coba bandingkan kedua poin ini. Is equal apa ya? Dan P2. Dan dianggap true karena mereka berdua pada posisi yang sama. Coba kita ganti satu saja. Misalnya kita ganti P2, jangan 3, coba 5. Dan sekali ini kalau kita cek seharusnya ini akan mengembalikan false atau nil. Ya, cocok. Mungkin kita coba sekali lagi saja. Mungkin kayak dengan versi-versi negatif dari angka tersebut. Jadi kan tadi itu 2, 3. Coba kita ubahin jadi min 2 dan min 3. Ya, coba kita bandingkan. Yep, masih akan dianggap berbeda, soalnya bukan angka mutlak, masih berbeda. Oke. Baik, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal ini sedikit berbeda. Kita lihat dulu fungsinya. Define function transaksi SBY di mana akan menerima dua input berupa P dan N. Ini sedikit unik dengan yang sebelumnya karena P akan berupa sebuah poin karena dikenakan fungsi sektor kita sebelumnya. Berarti P itu akan berupa dua integer, list dari dua integer. Tapi untuk N, ya, input kedua yang akan diterima hanya berupa satu integer. Kita lihat soalnya untuk memperjelas apa yang diminta. List, kita akan melakukan sebuah transaksi pada titik koordinat kita pada sumbu Y dari titik koordinat kita. Berarti koordinat titik kita akan kita gerakan pada sumbu Y sebesar N. Dan bagaimana caranya? Pertama kita harus gunakan fungsi list. List seperti sebelumnya itu sintaks yang membantu kita menulis beberapa jenis data. Untuk kali ini adalah angka. Kan kita diskusikan sebelumnya P ini adalah sebuah list. Kita jadikan sebuah list, sebuah variabel untuk list dua angka yang kita namakan poin. Tapi karena kita mau melakukan modifikasi terhadap salah satu dari angka dalam poin kita ini, kita harus menggunakan list agar bisa menuliskan dua-duanya. Oke. Pertama kita tuliskanlah yang pada X-nya absis P. Kita namakan absis P. Sebenarnya bisa kita selesaikan hanya dengan absis P, tapi agar kelihatan sedikit lebih rapi, coba kita buat plus nolnya biar kelihatan setara dengan yang di bawah. Di bawah yang dimana akan terjadi perubahannya pada ordinat P atau Y akan bertambah sebesar N. Jadi kita akan menggerakkan Y kita sebesar N. Coba kita run. Oke, sekarang jalan. Seperti sebelumnya, kita harus gerakan terlebih dahulu menggunakan set Q. Jadi set Q P, kita bilang aja pada 3, 4, dan 8. Oh maaf, salah. Oke, sekarang kita akan melakukan transaksi. Berarti kita akan masuki ke fungsi transaksinya. Kita masuki P kita.
Dan kita coba pikirkan berapa mau kita gerakannya. Misalnya 7, source-nya akan mengeluarkan 2 dan 9 plus 7 yang berupa 16. Oke, cocok. Oke, kita sekarang masuk ke soal terakhir pada modul 3. Oke, coba kita baca terlebih dahulu apa yang diminta soalnya. Ini soalnya juga akan terbesar dari soal modul ini. Untuk soal modul ini kita akan buat sebuah fungsi menentukan jarak antara dua poin berbeda dan akan mengembalikan nilai real. Berarti kita bukan cuma mencari berapa x ke berapa jauh x dan y-nya, tapi kita akan mencari pas perpindahan dari P1 ke arah P2 yang akan mengembalikan nilai real. Oke, jadi coba kita lihat dulu fungsi ini. Oke, coba jadi kita lihat dulu fungsi ini dan bagaimana cara kita membuatnya. Coba kita dari hal terkecil terlebih dahulu. Jelasnya untuk mencari jarak kita harus mengurangkan salah satu dari posisi dengan angka posisi selanjutnya. Kita bisa lakukan ini dengan mengurangi saja dari absis P1 ke absis dari P2. Urutannya nggak akan pengaruh di sini sebab sesuatu angka kita lakukan selanjutnya. Jadi ini akan mengurangkan sebagaimanapun x dan y pada dua buah poin berbeda. Dan ini bisa mengembalikan positif ataupun negatif. Tapi kita tidak perlu khawatir karena kita bukan hanya mau menghitung jarak linearnya saja, jarak dari x ke x atau y ke y. Kita akan menggunakan jarak secara totalnya, perpindahan maaf. Dengan itu kita bisa menggunakan fungsi yang kita buat di modul 1, yaitu fx2, sebuah fungsi yang mengkuadratkan nilai yang masuk ke dalamnya. Maaf, ada error. Jadi fungsi fx2 ini akan menerima seberapapun hasil dari angka yang dihasilkan dari pengurangan ini, dan akan mengkuadratkan angka tersebut. Dan itu mengapa sebenarnya negatif atau positif keluarnya tidak akan terlalu pengaruh. Jadi urutannya nggak akan pengaruh ke fungsi kita ini. Jadi akan dikuadratkan seberapapun angka dari absis ini, dan akan dikuadratkan juga seberapa besar y dari ordinat ini. Lalu kita akan menyetorkan nilai dari perhitungan tersebut pada dua buah variabel A untuk yang x dan variabel b untuk yang y ordinat. Tapi bukan hanya itu yang kita perlu. Alasan kenapa tadi kita mau kuadratkan dari awal, karena untuk menghitung perpindahan kita menggunakan rumus Pythagoras. Karena bentuknya akan seperti segitiga jika kita lihat dari jarak dan jika kita dari jarak x, y dan perpindahannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c. Dan kita bisa lihat situ dari sini. A akan kita anggap sebagai x-nya, x perpindahan atau delta x. Dan B kita anggap sebagai delta y. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi ini, yaitu bukan fungsi. Pada operasi hitungan ini menggunakan SQRT, singkatan untuk square root, yang hanya berarti kita akan mengakarkan angka yang dalam kurung ini. Jadi a kuadrat dari perhitungan ini akan masuk jadi a dijumlahkan dengan yang b, yaitu pada y. Lalu hasil dari itu akan diakarkan dan menghasilkan apa yang kita jarak di antara P1 dan P2 tersebut. Oke, coba kita run. Tulis load jarak. Oke. Kita harus beri nilai dulu kata setiap poin. Satu point.
kita akan buat sebuah perbedaan cukup besar ya antara angkanya biar jelas kali angkanya. Ups, salah. Oke, 28. Dan sekarang kita buat variabel untuk P2 juga. 25, 26 dan 21 lah ya. Oh, saya buat berat 18. Tak apa, tak ngaruh. 210 maaf. Sekarang kita bisa teskan dengan fungsi jarak. Jarak antara P1 dan P2. Dan sekarang akan mengembalikan, oh ada typo saya. Maaf. Akan mengembalikan angka real dari jarak tersebut. Dan saya tak bisa pastikan jika itu benar atau tidak, tapi ya itulah angka yang akan dihasilkan dari perhitungan tersebut. Oh, dan mungkin benar dikatakan, coba kita cek juga misalnya negatif ya. Satu make point angka negatif ya, misalnya mana ya, keyboard saya 13 dan min 47 ya. Oke, bersama dengan P2 itu bilang pada angka seperti min 34 dan untuk ini ya positif lah. Oke, kita hitung, coba kita lihat jaraknya. Dan ya, seperti kita lihat akan tetap menghasilkan angka positif karena dikuadratkan sebelumnya. Oke, baik, sepertinya itu akhir untuk video ini dan bukti praktikum saya. Nama saya adalah William Napitpulu dari Prodi Informatika 11S2010 dan inilah akhir dari laporan praktikum bukti video untuk tes pro week 3 modul 3. Terima kasih.